Taati aturan FIFA tolak permintaan Bahrain karena ini. Kocak, legenda Malaysia ingin negaranya tiru Indonesia. Sanjung supporter Ragnar Oratmangun kirim pesan menyentuh. Garuda fans kena gocek wasit Alkaf, begini kronologinya. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Taati aturan, FIFA tolak permintaan Bahrain karena ini. Kesabaran fans timnas Indonesia kembali diuji setelah Federasi Sepak Bola Asia atau AFC mempertimbangkan serius permintaan Bahrain akan lokasi pertandingan melawan timnas Indonesia pada Maret 2025 agar dimainkan di tempat netral, bukan di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam pernyataannya, Bahrain mengkhawatirkan keselamatan pemainnya saat tandang ke Indonesia. Namun sepertinya sikap ini tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan. Pasalnya Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA kemungkinan besar menolak permintaan Bahrain yang tak mau bermain di Indonesia. Setidaknya ada dua alasan yang memperkuat FIFA untuk menolak permintaan Bahrain ini. Biasanya, sebuah pertandingan digelar di tempat netral jika lokasi pertandingan utama tengah dilanda konflik. Ambil contoh seperti Palestina yang sedang diserbu Zionis Israel. Efek adanya agresi militer oleh Israel ini, timnas Palestina pun gagal berkandang di markas sendiri pada babak kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, sebelumnya timnas Indonesia juga pernah memiliki pengalaman dicoret oleh FIFA karena permintaan pemindahan venue netral. Padahal saat itu alasan permintaan yang dilakukan Indonesia cukup kuat. Karena itulah saat ini FIFA sebenarnya bisa berpegang teguh kepada aturan yang dimiliki. Jika Bahrain tetap ngotot enggan bermain di Indonesia, maka FIFA bisa saja mencoret mereka dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi permintaan Bahrain bisa dibilang tidak sejalan dengan pengalaman negara-negara yang pernah bertanding di Indonesia. Dalam hal ini PSSI pun mengaku memiliki banyak testimoni bagus dari negara lain yang mana sudah bertandang ke markas timnas Indonesia. Itu terkait aspek keamanan dan kenyamanan ketika mereka datang ke Indonesia. Kami selalu memberikan yang terbaik, tim-tim dari negara lain ketika datang memberikan testimoni yang sangat baik. Mereka puas terhadap layanan kami, baik kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Kami juga tunjukkan itu saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kata Ratu Tisa Destria. Tisa juga mengklaim tim negara lain selalu terkesan dengan keramahan warga Indonesia. Hal itu menurut Tisa sudah menjadi budaya yang kental di tanah air. Sanjung supporter Ragnar Oratmangun kirim pesan menyentuh. Timnas Indonesia memang hanya membawa pulang 1 poin dari 2 pertandingan tandang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang mana hasil ini didapat setelah skuad Garuda ditahan imbang Bahrain 2-2. Dan setelah itu pasukan Sinteyong harus mengakui keefektifan tuan rumah Cina 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium. Meski begitu, Ragnar meminta timnas Indonesia untuk tidak larut dalam kekecewaan dari 2 laga tersebut. Pemain FCV Dander itu pun menegaskan skuad Garuda harus bangkit di laga selanjutnya. Ragnar sendiri berterima kasih atas dukungan supporter yang luar biasa yang selama ini terus mengalir untuk Merah Putih. Meski pertandingan selanjutnya tidak akan lebih mudah, namun timnas Indonesia pun diwartakan mendapatkan tambahan amunisi dari pemain keturunan anyar seperti Kevin Dix dan Ole Romeni. Selain itu, baru-baru ini media Football Premier juga membocorkan bahwa Jero Ridowo juga akan menjadi pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Jero Ridowo sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan di akun Instagram pribadinya, Jero telah menaruh bendera Indonesia. Selain itu, sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga telah membuat kode di mana ia telah melukis wajah Jero Ridowo dan hasil lukisan itu disukai gelandang 28 tahun tersebut. Jika proses naturalisasi Jero Ridowo dibarengi dengan Kevin Dix, maka ex-pemain timnas Belanda senior ini berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia bulan depan, yang mana sesuai jadwal, Garuda akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024, serta Arab Saudi pada 19 November 2024 di matchday ke-5 dan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kocak, legenda Malaysia ingin negaranya tiru Indonesia. Legenda Malaysia Safes Sali terkesima dengan kebijakan timnas Indonesia yang berani menggunakan pemain-pemain U23 di Piala AFF 2024. Memang keputusan ini sudah diumumkan oleh PSSI sejak jauh-jauh hari. Hal itu dilakukan guna mematangkan persiapan. Selain itu, menurut penjelasan Ketum PSSI, ajang-ajang regional seperti ini juga akan dijadikan sebagai sarana untuk regenerasi timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri masih akan dilatih oleh Sintayong pada ajang tersebut. Hanya saja memang mayoritas pemain yang akan dibawa adalah berusia di bawah 23 tahun, yakni sebagai pemantapan menuju SEA Games 2025 Thailand. Langkah ini pun dilihat Safes Sali sebagai hal yang bagus. Ia pun kemudian mendesak FAM untuk meniru kebijakan serupa di timnas Malaysia pada Piala AFF 2024 ini. Kalau saya pakai skuad U23 untuk memberikan exposure dan kami punya target lebih besar yaitu Piala Asia dan Piala Dunia. Jadi turnamen ini untuk memberikan paparan kepada skuad U23. Kata Safes Sali. Timnas Malaysia sendiri tergabung di grup A Piala AFF 2024 bersama dengan Timnas Thailand, Timnas Singapura, Timnas Kamboja, dan Timnas Timor Leste. Sebenarnya peluang untuk lolos ke semifinal pun terbuka lebar. Maka dari itu, Timnas Malaysia akan menuai banyak keuntungan jika menggunakan skuad U23. Di mana Harimau Malaya Muda bakal jauh lebih teruji di turnamen yang kompetitif. Apalagi Piala AFF 2024 sendiri tidak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga klub tidak wajib untuk melepas pemainnya. Mereka tentu lebih rela jika pemain-pemain U23-nya yang mendapatkan jam terbang di tim nasional, ketimbang tak terpakai di klub. Untuk itu patut dinanti apakah Malaysia benar-benar berani mengikuti jejak Indonesia atau tidak. Sebab Liga Super Malaysia sendiri akan memasuki waktu rehat ketika Piala AFF 2024 bergulir. Garuda fans kena gocek wasit Alkaf. Seperti yang kita ketahui, nama wasit Ahmed Alkaf tengah viral di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Semua itu bermula dari sikap kepemimpinannya di laga matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni antara timnas Indonesia versus Bahrain yang berat sebelah. Sikap dan putusan yang diambil oleh wasit asal Oman ini pun membuat potensi timnas Indonesia meraih 3 poin perdana di babak ketiga ini menjadi sirna. Kini Garuda pun bertengger di peringkat kelima di grup C dengan 3 poin usai meraih hasil imbang dan tumbang 1-2 atas Cina. Merespon tindakan wasit yang sangat merugikan, timnas Indonesia pun sempat berbondong-bondong untuk melakukan protes keras, salah satunya dengan mereport akun media sosial sang pengadil lapangan. Namun rupanya, akun Instagram wasit asal Oman Ahmed Alkaf ini tiba-tiba muncul kembali setelah sempat diduga diserang oleh fans Garuda. Menurut laporan dari akun sepak bola Nusantara.baller, kemungkinan Ahmed Alkaf sudah menonaktifkan akun miliknya sebelum netizen tanah air melaporkannya ke pihak Instagram. Di sisi lain, terlepas dari semua kekecewaannya, supporter timnas Indonesia sepertinya harus lebih bijak dan berhati-hati, yakni dalam menyikapi sebuah hasil pertandingan sekalipun itu mungkin faktanya pahit. Apapun dasarnya, atas nama cinta timnas Indonesia, ancaman verbal, bahkan sampai ancaman pembunuhan tidak bisa dibenarkan. Dampaknya pun Bahrain sekarang jadi punya alibi atau landasan hukum meminta ke FIFA memindahkan laga antara Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 digelar di tempat netral.